Rocky, ini sudah seperti kita prediksi juga. Situasi makin berantakan dan ada informasi dari Deddy Sitorus PDIP yang menyatakan bahwa sejumlah menteri itu sebenarnya sudah menghadap Ibu Mega untuk minta mengundurkan diri gitu ya. Tapi Ibu Mega kelihatannya putusannya kalau PDIP sendiri itu kan tetap mempertahankan para menteri-menterinya. Tentu kita bisa menduga-duga siapa yang menteri-menteri yang ingin mengundurkan diri itu. Saya nggak tahu apa ada kaitannya atau tidak. Beberapa waktu yang lalu itu sempat viral foto Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, salah satu orang kepercayaannya Pak Jokowi itu bertemu Ganjar dan dia dalam situasi yang menangis dan kemudian Ganjar sempat menghiburnya kelihatannya waktu itu begitu. Ini musim para pendukung Jokowi menangis sebetulnya. Mulai dari Gunawan Muhammad, lalu beredar macam-macam orang. Jadi kelihatan ada semacam kalau kita sebut semacam evaluasi total terhadap keadaan, bukan atas kepentingan politik, tapi atas kepentingan prinsip-prinsip etik. Orang itu hanya menangis kalau dia terganggu nurani etikanya tuh. Tangisan politiknya itu lain. Koruptor bisa nangis-nangis minta keringanan hukuman. Tetapi di dalam puncak kegelisahan rakyat, puncak kegelisahan bangsa akan masa depan, seperti kita kehilangan politics of hope, kehilangan kemampuan untuk berharap tuh. Karena pekerjaan Pak Jokowi hari ini adalah membujuk semua orang untuk memastikan satu putaran tuh. Dan itu bujukan yang amat oportunistik dan berbahaya bagi bangsa ini. Karena kalau Presiden Jokowi membujuk itu artinya di separuh memerintah, tuh. Itu dasarnya tuh. Dan karena itu kemudian orang mencurigai akan ada skenario satu putaran tuh. Nah, reaksi pertama adalah PDIP pasti, karena bagi Jokowi number one enemy dia adalah PDIP. Sebaliknya PDIP tidak melihat Jokowi sebagai enemy number one karena menganggap bahwa ya udahlah itu anak nakal mungkin, walaupun terlihat bahwa keadaan konflik ini nggak mungkin diredakan. Jadi ada konflik antara PDIP dan Jokowi, tapi itu konflik politik, bukan konflik nilai, konflik moral. Kalau konflik nilai, konflik moral, Ibu Mega dari awal udah menarik kartu anggota Jokowi karena itu pelanggaran etik luar biasa. Jadi terlihat PDIP tetap masih partai yang pragmatis, berupaya buat deal, berupaya untuk nyari keuntungan kecil-kecilan walaupun udah di ujung kejatuhan Jokowi secara konstitusional. Itu yang menunjukkan bagaimana PDIP akhirnya juga gampang gitu. Ada menteri yang mau mundur karena pasti kena alasan moral. Kalau misalnya seorang menteri, sebut aja menteri PUPR yang kita kenal menangis itu, dia mau mundur. Kalau dia mau mundur itu bukan karena dia nggak mampu lagi mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan pada dia, soal infrastruktur terutama. Tetapi dia merasa ada yang tidak etis di dalam uh, atau ada bau busuk di istana kira-kira itu kan. Jadi sebetulnya Ibu Mega mesti paham bahwa kalau anggota kabinetnya minta mundur itu bukan karena sekedar bertukar tambah politik, tapi betul-betul secara moral menteri-menteri ini menganggap tidak ada lagi alasan etis untuk mendukung Presiden Jokowi. Itu yang juga dirasakan oleh masyarakat. Rakyat tidak ada urusannya dengan kepentingan politik. Mereka hanya melihat ada kecurangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira itu. Jadi kita himbau Ibu Mega untuk mengerti bahwa memang ada penugasan partai, memang ada kepentingan bagi rakyat, tapi rakyat juga menganggap nggak ada gunanya menteri-menteri PDIP ada di sana. Karena itu akan menambah kebingungan rakyat. PDIP ini mau deal politik atau betul-betul mau pakai garis batas moral. Kan itu dasarnya. Waktu itu juga ada yang mundur ya seperti Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto begitu ya. Dan juga ada teman kita yang kemarin kita sebut di Komisaris PLN Eko misalnya. Jadi sebenarnya dalam situasi sekarang ini praktis pemerintahnya Jokowi itu pun juga sudah tidak apa ya tidak optimal lagi karena para menteri juga bekerja dengan setengah hati gitu. Ya itu intinya itu. Jadi saya kenal Eko, saya kenal Andi dan saya kira mereka mundur bukan karena kepentingan tukar tambah, tapi karena gangguan etis. Eko itu aktivis dari awal di Jogja, lalu membantu Jokowi di Solo, lalu dapat pangkat sebagai apa namanya wakil KSP, lalu diminta untuk ngurus Gibran, lalu dapat komisar segala macam. Jadi sebetulnya kalau kita hitung secara pragmatis, Saudara Eko ini apa untungnya dia mundur. Tetapi saya bisa baca di dalam batin dia ada sesuatu yang terganggu tuh. Sebagai seorang sejarawan, sebagai seorang dosen, Eko itu kira-kira mau bilang begini iya, tetapi bagaimanapun di dasar hati gue ini ada sesuatu yang kelihatannya baik-baik aja, tapi setiap malam nggak bisa tidur tuh karena membayangkan kalau Jokowi jatuh, reputasi dia apa nanti tuh. Jadi tanpa pertimbangan matang
material, Saudara Eko lakukan tindakan yang ya betul, walaupun terlambat, tetapi kita pulihkan kembali bahwa ada momentum di mana orang bisa betul-betul menyadari ini rejim ini udah berubah menjadi bengis, berubah menjadi oportunis itu. Demikian juga Andi juga dengan dasar berpikir yang sama, saya kira dia lakukan itu karena seluruh kemewahan tuh bisa dia peroleh tuh. Nah sebaliknya menteri-menteri yang juga datang dari wilayah yang sama, Sri Mulyani misalnya, mestinya juga lakukan langkah yang sama. Mahfud MD masih ada di situ tuh. Beberapa menteri yang mungkin secara teknis terikat dengan program-program, tapi secara etis merasa bahwa udah gak ada gunanya. Bukan sedang gak ada gunanya, tidak worth it, tidak bernilai untuk mendukung seorang presiden yang kelihatannya betul-betul sangat ya itu gejala tiran ada di situ, berbohong, berupaya untuk cawe-cawe terus, tidak mempedulikan konstitusi. Kan itu semuanya adalah pengalaman politik kita di era Pak Jokowi dan pengalaman buruk. Itu mestinya yang mendorong Ibu Mega menghitung bahwa menteri-menterinya seharusnya diizinkan untuk mundur karena hati nuraninya terganggu, bukan karena jabatannya yang tidak lagi penting. Tetapi kan kita tahu ya dalam culture PDIP nggak mungkin kegiatan itu tanpa ada blessing dari Ibu Mega begitu ya. Kendati mereka sendiri sudah tidak nyaman. Ya ini masalahnya ya. Jadi Ibu Mega belum nyampe juga pada semacam dasar perhitungan etis bahwa bangsa ini harus diselamatkan secara etika itu pertama-tama. Dan menteri-menteri ini tentu ingin dapat semacam panggilan hati dari Ibu Mega supaya pulang ke kandang PDIP itu. Biarkan Jokowi melalang buana dengan imajinasi liarnya sendiri. Biarkan Pak Jokowi sebagai kader tadinya tapi udah dia akhirnya jadi seorang pragmatis. Kan sejarah selalu dihitung dengan cara itu kan. Jadi apapun yang kita mau ucapkan, kita penting untuk kita ingatkan bahwa bangsa ini diuji secara etis bukan secara politis lagi itu. Dan ujian etis itu adalah ujian tertinggi dalam peradaban. Nah, semoga Ibu Mega mendengar dan mampu untuk merefleksikan ulang bahwa banyak kader PDIP yang sadar diri itu dan ingin mengembalikan marwah partai itu pada prinsip dari awal, yaitu tegak lurus dengan konstitusi, tegak lurus dengan janji-janji kemerdekaan, tegak lurus dengan watak Presiden Soekarno di awal. Jadi sebetulnya ada fasilitas untuk memberitahu kepada rakyat, ini loh PDIP yang sejati itu, bukan PDIP yang bisa dicawe-cawe oleh kadernya sendiri. Dan bagaimanapun juga kita melihat bahwa PDIP ini adalah salah satu partai yang memang basisnya kader gitu ya. Tidak banyak sebenarnya di Indonesia partai seperti PDIP ini ya kalau kita menyebut ya Bung Rocky ya. Benar, saya sering berselisih dengan PDIP, bahkan saya dilaporkan oleh kader-kader PDIP. Tetapi saya mengerti bahwa mereka pada akhirnya balik pada prinsip etis. Walaupun secara pragmatis, oportunis, menghajar FNN, menghajar Rocky Gerung, segala macam. Tetapi saya ingin partai ini tumbuh sebagai partai kader yang isinya adalah keteguhan pada prinsip-prinsip demokrasi, pada prinsip perjuangan, pada prinsip berdarah-darahnya PDIP di zaman Orde Baru. Kalau itu diingatkan ulang, publik akan balik pada PDIP. Kalau sekarang publik mau bagaimanapun Ganjar berupaya untuk memperlihatkan bahwa dia adalah kader Soekarno, tetapi kalau sikap dari Ganjar itu tetap seolah-olah masih ya keunggulan etisnya tidak terlihat. Itu dasarnya kan. Mestinya Ganjar sebagai wakil presiden, sebagai calon presiden, udah mulai bicara juga untuk menghentak Jokowi. Karena banyak hal yang sebetulnya orang tunggu dari Ganjar. Bahwa Ganjar tidak mampu bersilat lidah di forum internasional, tidak mampu menjawab wartawan-wartawan yang bertanya secara abstrak, ya udah itu bisa kita latih. Tetapi Ganjar punya kesempatan untuk mengatakan tidak pada Jokowi. Kan itu kan. Jadi bukan untuk dia sendiri, tapi untuk pencitraan dia sebagai kader PDIP yang berbeda dengan kader sebelumnya yang juga adalah atasannya, yaitu Presiden Jokowi. Jadi ini sebetulnya kita kasih nasihat atau semacam konsultasi gratis lah pada PDIP, bahwa pulihkan martabatmu dengan cara meneguhkan hati bahwa apa yang ada di istana itu sudah berseberangan dengan janji-janji etika politik dan berseberangan dengan prinsip-prinsip dasar dari PDIP Perjuangan yang ingin terus menjadi partai kader. Jadi saya kira itu ya semacam ulasan sekaligus nasihat bagi Ganjar, PDIP umumnya dan kader-kader yang lagi berupaya untuk menegakkan kembali marwah partai. Ya. Dan sebenarnya situasi ini ya pemilihan Pilpres dan Pemilu 2024 ini sebenarnya PDIP itu menghadapi situasi yang sangat krusial ya Bung Rocky ya. Kalau dia berhasil melewati ini, dia bisa selamat dan menjadi lebih besar, atau dia bisa hancur.
Karena sekarang ini kan bagaimana orang melihat pertempurannya itu tidak lagi seperti antara Anies yang selama ini dianggap sebagai musuh nomor satunya dari Pak Jokowi. Pak Jokowi melihat justru sekarang PDIP yang menjadi musuh nomor satu seperti Anda sebut tadi. Dan itu disadari, misalnya Grace Natali udah bilang sekarang ini kelihatannya pertempuran mereka ini berhadapan dengan PDIP, dan Anies dengan Caimin ini jadi penonton, nanti bisa dapat keuntungan, dia tenang-tenang jadi penonton gitu. Ya, yang jadi penonton justru Grace Natali menonton ya dia menonton ketegangan di antara dua tokoh yang tadinya mereka berupaya elok-elukan tapi tersingkir lalu memusuhi. Kan sebetulnya ini juga PSI jadi partai yang asal nonton aja tuh, nggak ada semacam prinsip di dalam partai itu tuh. Kalau Anda berpihak pada Gibran Prabowo, ya udah ucapkan itu di dalam kesempatan yang paling bagus, yaitu ketika Kaisang misalnya kasih pidato tuh. Kan yang kita lihat cuman ya ini apa namanya jalan ninja kita tuh. Dan kemudian kita lihat bagaimana jalan ninja itu berubah menjadi jalan tinja. Kan itu yang diolok-olok netizen sekarang kan. Dan sebetulnya PSI juga nggak punya kemampuan untuk merefleksikan diri bahwa ini partai juga yang sedang tenggelam, tapi berusaha dibuyok, diambangkan, ngambangkan oleh kekuatan yang ada di sekitar Pak Jokowi. Kalau nggak ada Pak Jokowi, ini partai ya udah punah lah. Karena sebagai secara ide dia nggak kuat, secara organisasi juga terlihat bahwa sekedar main-main. Belum pernah ada satu partai yang desain hanya untuk pindah-pindah atau cari sensasi di headline kan. Jadi sayang sekali juga nih PSI yang mesti jadi partai kader buat anak muda, itu artinya jadi kaleng-kaleng doang tuh. Dan itu yang menunjukkan bahwa kapasitas mereka yang ada di PSI untuk menghidupkan harapan itu hilang, nggak ada. Kenapa? Karena pragmatisme tinggi sekali itu. Dan dari awal tentu kita tahu pragmatisme itu didrive oleh kepentingan sekelompok orang yang bermukim di wilayah oligarki untuk menyuplai, dan bukan menyuplai ide tapi menyuplai amplop yang makin lama makin tipis. Ya, dan saya lihat sebenarnya bagi saya juga sudah selesai Pak sebenarnya PSI sebagai partai, karena anak yang sebenarnya kita tahu cerdas ya kan, orang seperti Raja Juli Antoni, latar belakang pendidikannya juga cukup bagus. Grace Natali bagaimanapun juga dia sebagai wartawan juga dia cukup bagus. Saya kenal baik Grace Natali, dia bukan hanya presenter tapi dia juga seorang wartawan begitu ya. Tapi sekarang peran mereka cuma jadi babysitternya Kaisang, ini kan menyedihkan sekali. Itu artinya watak orang itu diuji dalam keadaan dramatis, dalam keadaan krisis, dan nggak ada yang bisa lolos ternyata tuh. Jadi apapun PSI akan dianggap sebagai ya tadi betul itu the babysitter of one of Istana Family itu. Jadi dia menjadi seseorang yang kemudian ya bayangkan misalnya satu waktu orang bertemu dengan Grace, bertemu dengan si Raja atau siapa Ade apa siapa lah itu, kan semuanya akhirnya jadi pengasuh bayi yang sebetulnya mereka tahu ini bayi aneh gitu, tapi yang mesti diasuh. Jadi kayak cerita-cerita zaman dulu bahwa ada seseorang yang tiba-tiba turun dari berantah dari mana, lalu semua orang kaget tuh. Atau dalam film The God Must Be Crazy, ada seseorang yang jatuh bukan Coca-Cola, tapi seorang manusia jatuh di tengah-tengah anak-anak muda yang berpikir, anak-anak muda ini, oh ini betul dewa betul nih, namanya Kaisang itu kan. Ya Kaisang sendiri sebetulnya nggak ngerti apa yang terjadi, tapi udah dia nikmati aja kan, karena bukan dia yang memikirkan partai, orang lain memikirkan dia di dalam partai, lalu orang lain mensuplai dia dengan uang, dengan kekuasaan, dengan baliho, lalu tiba-tiba dia jadi pemimpin kan. Kan itu intinya tuh. Jadi ini era digital, tetapi orang masih melihat poster di jalan dipasang secara fisik. Ngapain? Udah era digital, tapi otak masih analog itu. Ya. Oke, tapi kalau balik ke PDIP tadi, ini kan kelihatan sekali bahwa PDIP sebenarnya seperti Anda sebut tadi gamang gitu ya, mengambil langkah ya, karena tidak berani bersikap drastis gitu. Padahal kan sebenarnya kalau PDIP berhasil mengkapitalisasi, dan saya lihat ada tanda-tandanya mengkapitalisasi itu, tetapi kenanggung begitu, itu bisa jadi blunder juga buat PDIP sendiri. Iya, PDIP berhitungnya terlalu politis, padahal dia partai yang ideologis tuh. Kenapa dia berhitung politis? Pasti karena di dalam tubuh PDIP, tokoh-tokohnya, kader-kadernya, anggota partainya, dan anggota DPR-nya, pasti banyak sprindik yang dipegang Pak Jokowi. Kecuali itu alasannya kan. Kalau nggak ada problem itu, PDIP udah tumbuh lagi sebagai partai ideologis. Tapi sekarang dia masih partai yang pragmatis dan kriptopolitis sebetulnya. Berpura-pura politis, atau berpura-pura ideologis padahal sebetulnya kepentingannya politis. Dan ini yang ingin kita tekankan pada Ibu Mega, bahwa partaimu itu adalah partai yang dihadirkan oleh sejarah,
bukan partai yang dibangun oleh oligarki, bukan partai yang tiba-tiba diselundupkan untuk sekedar kepentingan pemilu. PDIP itu berakar lama di tahun 27 ketika Soekarno muda berpidato, ketika Soekarno tiba di depan pengadilan Belanda di Bandung, dia pidato tentang Indonesia menggugat, ketika Bung Karno pidato di PB, semua itu adalah jejak sejarah PDIP. Kenapa sekarang dilupakan bahwa etika kebesaran ide dari pendiri negeri ini, Bung Karno itu akhirnya menjadi kerdil di tangan PDIP. Nah, harusnya PDIP lakukan semacam pengulangan sejarah dengan keluar dari istana, dan Ibu Mega bisa buat pidato yang menggemparkan dunia itu seperti Bung Karno menggemparkan kolonial. Jadi sebetulnya PDIP itu dikolonisasi oleh Jokowi. Nah, mestinya PDIP itu melakukan anti kolonialisme internal. Jadi dasarnya itu kan. Jadi pertandingan etis itu yang kita butuhkan sekarang, atau perlawanan etis PDIP terhadap Jokowi. Padahal sebenarnya PDIP mesti mulai alarmnya menyala loh. Ini kan dalam kasus Syahrul Yassin Limpo, KPK itu sudah mulai menggeledah rumah dari pimpinan Komisi 6 kalau tidak salah, saya namanya Pak Sudin ya. Itu kader PDIP dari Lampung begitu. Jadi sebenarnya sinyal itu sudah dikirim juga ke PDIP. Itu yang kita baca hari-hari ini, dan pasti nanti akan ada tukar tambah lagi itu, karena PDIP mungkin merasa kalau terlalu cepat dia menyala itu bisa padam tiba-tiba oleh 2-3 kasus yang akan dibongkar lagi tuh, dari soal bansos segala macam tuh. Jadi PDIP memang menyimpan komorbid politik, itu masalahnya tuh. Tetapi bagi Ibu Mega mestinya diabaikan itu tuh, karena ada yang lebih berbahaya itu. Kepemimpinan politik berikutnya akan mewariskan sifat otoriter dari yang ada sekarang tuh kan. Jadi Gibran juga mulai terlihat sebagai pemimpin yang punya potensi otoriter. Kita akan menang 1 putaran, pastikan itu, saya ada di sini nih. Kan itu bertanda bahwa ada perencanaan kecurangan yang memang dibantah oleh Gerindra. Oke, kita terima bantahan yang dibuatkan oleh Dasko, tetapi public opinion itu tidak bisa sekedar dibantah oleh pimpinan partai. Ini sudah masuk pada semacam kesadaran psikologis bahwa ada perencanaan kecurangan. Saya hanya menganalisis itu dan mengucapkan bahwa sangat berbahaya kalau jejak atau tanda-tanda kecurangan itu sekedar dibantah secara formil oleh seorang ketua partai. Itu bahayanya. Karena publik udah kehilangan. Ini soal legitimasi soalnya. Jadi legitimasi itu bermukim di hati, bukan di dalam bacot. Ya, oke. Jadi saya kira ini tetap menarik ya, bahwa sampai situasi semacam ini ternyata Ibu Mega masih sikapnya seperti itu ya. Jadi ini nanti jangan sampai kemudian ternyata setelah nasi jadi bubur baru disesali gitu ya. Karena ini kita melihat ini betul-betul situasi yang krusial buat PDIP dan bagi Pak Jokowi untuk terus berkuasa terus ya, dia harus menegasikan keberadaannya PDIP kan gitu. Oke, jadi pesan FNN pada Ibu Mega, pulihkan martabat partai itu dengan prinsip etis, bukan dengan prinsip politis. Itu intinya. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Buat kita tetap